Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serlin Zebua dengan NIM 22041110819. Saya berasal dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau. Video kali ini saya akan membuat tugas terstruktur 4 mata kuliah pengantar sosiologi dan ekonomi. Jadi di video kali ini saya akan menarasikan apa yang telah saya amati dari video keempat yang berjudul Berkah dari Kampung Rumput Laut ke dalam kaitannya dengan struktur sosial, sistem sosial, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. Sebelum saya menarasikan isi video dengan kaitannya dengan materi yang telah saya sebutkan tadi, saya akan menceritakan sedikit apa yang saya dapat dari video yang telah saya amati, yaitu video keempat yang berjudul Berkah dari Kampung Rumput Laut. Pak Haji Muhammad Sanaji merupakan petani tambak. Pak Haji ini memiliki tekad yang bulat untuk setiap harinya, mulai dari jam 6 sampai jam 6.40, kurang lebih memakan waktu untuk menempuh ke tambak tadi. Nah, untuk kendaraan yang digunakannya itu berupa trail, dan juga ketika melalui perjalanan, Pak Haji Sanaji ini juga dibantu oleh teman-teman atau karyawannya untuk menempuh perjalanan yang cukup berbahaya untuk dilewati. Nah, tetapi sebelum Pak Haji Sanaji ini ke tambak, Pak Haji Sanaji ini terlebih dahulu mencari makanan kecil atau makanan ringan seperti gorengan, roti, dan lain-lainnya untuk diberikan kepada karyawannya tadi. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pembelajaran kepada karyawan bahwa hidup itu adalah untuk bersedekah. Jadi karyawan Bapak Sanaji ini dianggap oleh Pak Sanaji ini bukan sebagai karyawannya, melainkan sebagai mitra kerja. Setelah sampai di tambak tadi, Pak Sanaji juga memberikan berupa pengarahan mengenai bagaimana cara kerja yang baik, dan jangan sampai karyawannya itu menganggap sebagai Pak Haji Sanaji ini sebagai bos, melainkan sebagai mitra kerja. Untuk tujuannya bekerja sama-sama mencapai untuk kepentingan bersama juga. Dan kalau ada hasilnya nanti dinikmati bersama-sama juga. Nah, terdapat 3 petani tambak. Yang pertama itu rumput laut. Nah, itu merupakan tambak yang unggul. Yang kedua itu ada bandang, dan yang ketiga itu ada udang windu. Kan tetapi Pak Haji Sanaji ini lebih menekankan pada tambak rumput laut. Alasan Pak Haji Sanaji ini memilih tambak rumput laut karena dilihat dari prospek dari orang-orang sekitar seperti keluarga, teman, masyarakat sekitar juga. Tambak rumput laut lah merupakan tambak yang paling baik, dan ekonominya juga semakin meningkat mulai dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Selain tingkat perekonomian dari Pak Haji Sanaji yang meningkat, tingkat perekonomian dari karyawan yang bekerja dengan Pak Haji Sanaji juga ikut meningkat. Seperti yang diwawancarai, karyawannya mengatakan bahwa kebutuhan anak dari salah satu karyawan Pak Haji Sanaji ini juga terpenuhi, mulai dari sekolahnya dan lain sebagainya. Serta ada kemajuan yang sebelumnya kerja di tambak ikan dan sekarang kerja di tambak rumput laut itu mengalami peningkatan. Tetapi terdapat juga permasalahan dari tambak rumput laut. Contohnya seperti kalau musim hujan, menjemur rumput lautnya itu menjadi 2 kali. Terus juga pengirimannya juga ikut menjadi 2 kali dibandingkan dengan musim kemarau yang biasanya cuma sekali kerja saja. Kan tetapi Pak Haji Sanaji ini selalu berpesan kepada karyawannya kalau kerja itu harus senang hati dan anggap saja kalau apa yang mereka kerjakan itu sebagai ibadah. Nah, untuk kaitan antara video keempat dengan pertama sistem sosial, itu kaitannya di mana tadi ada kerjasama baik itu antar karyawan untuk mengambil rumput lautnya dan untuk diolah, itu ada hubungan kerjasamanya atau kerja bakti, yang dimana nantinya akan mencapai kenyamanan dan kepentingan umum. Nah, untuk yang kedua yaitu kaitannya dengan struktur sosial. Kaitannya itu dari video yang telah saya amati, di mana yang kalau untuk struktur sosial secara horizontal itu dari video itu nggak membedakan antara ras karyawan yang satu dengan ras karyawan yang lain, ataupun suku karyawan yang satu dengan suku karyawan yang lain, maupun agama dari karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, maupun dengan Pak Haji Sanaji sendiri. Kedua yaitu struktur sosial secara vertikal, yaitu nggak membedakan jabatan pekerjaan antara karyawan dengan bos, di mana Pak Haji Sanaji sendiri malah menekankan karyawannya itu jangan menganggap Pak Haji Sanaji sebagai bos, melainkan sebagai mitra kerja atau teman kerja. Di mana nantinya apabila hasil yang dinikmati itu juga secara bersama-sama. Nah, untuk kaitannya yang ketiga yaitu lembaga sosial, di mana Pak Haji Sanaji ini sendiri memberikan pengarahan, memberikan pedoman kepada karyawannya tadi untuk mengajarkan bahwa hidup itu untuk bersedekah, terus memberikan pengarahan bagaimana cara kerja yang baik, dan memberikan amanat atau pesan-pesan kepada karyawannya bahwa kalau kerja itu harus dengan senang hati, dan anggap aja kalau apa yang dikerjakan itu adalah ibadah. Karena kalau kita menganggap apa yang kita kerjakan itu sebagai ibadah, maka ketika kita melakukannya, kita akan melakukan dengan senang hati dan bukan karena paksaan atau karena suatu tekanan. Nah, untuk kaitan yang terakhir yaitu mengenai stratifikasi sosial, yaitu dari video yang saya amati bisa dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara jabatan antara karyawan dengan bos. Jadi stratifikasi sosial ini hampir berkaitan dengan struktur sosial tadi, akan tetapi stratifikasi sosial lebih menekankan mengenai jabatan pekerjaan tadi. Akan tetapi di video tadi, seperti yang sudah saya terangkan, itu terlihat tidak ada perbedaan antara jabatan bos dengan karyawan.
Dan juga antara sesama karyawan itu nggak ada perbedaan di mana karyawan yang satu yang di mana jabatannya lebih tinggi atau karyawan yang lainnya lebih rendah. Jadi mereka saling sama-sama menopang antara satu dengan yang lain. Baiklah, sekian video terstruktur 4 yang dapat saya jelaskan atau saya narasikan. Apabila terdapat kesalahan atau kelebihan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.